Perang Vietnam adalah salah satu konflik paling kontroversial dalam sejarah modern. Sebuah negara kecil di Asia Tenggara, Vietnam Utara, berhasil menghadapi dan bahkan mengalahkan kekuatan militer paling besar di dunia, Amerika Serikat. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah hanya soal strategi militer, atau ada faktor-faktor tersembunyi di balik kemenangan ini? Selama 2 dekade, Amerika menggelontorkan jutaan dolar, mengirim ratusan ribu tentara, dan menggunakan teknologi militer paling canggih untuk menghentikan penyebaran komunisme di Asia. Namun, pada akhirnya, mereka mundur dalam kekalahan yang memalukan. Banyak yang bertanya, apakah Vietnam Utara benar-benar lebih unggul, atau Amerika yang terlalu percaya diri? Kemenangan Vietnam Utara bukan sekadar kisah tentang medan perang. Di baliknya, ada jaringan intelijen, taktik gerilya, dan dukungan rakyat yang tidak bisa diremehkan. Bahkan, perang informasi dan propaganda menjadi senjata yang tak kalah mematikan dibanding senapan dan bom. Dalam investigasi kali ini, kita akan menyelami fakta-fakta mengejutkan dan strategi tersembunyi yang membuat Vietnam Utara mampu menundukkan raksasa militer dunia. Inilah kisah perang Vietnam yang tidak diajarkan di sekolah, dari sudut pandang investigatif, ala investigasi AI. Saat Perang Vietnam dimulai, tak ada yang meragukan kekuatan militer Amerika. Mereka memiliki pesawat tempur tercanggih, kapal induk, dan ribuan tentara terlatih. Di atas kertas, Vietnam Utara seharusnya kalah dalam waktu singkat. Tapi kenyataannya, perang ini justru berlangsung selama hampir 20 tahun. Vietnam Utara, yang dipimpin oleh Ho Chi Minh dan didukung oleh Partai Komunis, sangat menyadari kekurangan mereka secara militer. Mereka tak punya teknologi setara, tapi memiliki pemahaman yang mendalam tentang medan perang dan strategi gerilya yang sulit dilawan. Amerika mengandalkan kekuatan udara dan teknologi, tapi seringkali mereka tak tahu siapa musuh sebenarnya. Pasukan Viet Cong berbaur dengan rakyat. Menyerang secara tiba-tiba, lalu menghilang. Inilah keunggulan tak terlihat yang membuat strategi Amerika menjadi tumpul. Di sisi lain, pasukan Amerika kelelahan secara psikologis. Mereka berperang di negeri asing, menghadapi musuh yang tak bisa dibedakan dari warga sipil. Perang ini bukan hanya soal senjata, tapi tentang ketahanan mental dan adaptasi dalam situasi ekstrim, dan disinilah Vietnam Utara unggul. Mereka bertempur di tanah sendiri, dengan dukungan rakyat, dan keyakinan ideologis yang kuat. Perang ini bagi mereka adalah soal kemerdekaan dan harga diri, sesuatu yang sulit dilawan dengan teknologi saja. Salah satu senjata paling ampuh Vietnam Utara adalah strategi gerilya. Mereka menggunakan sistem terowongan, perang jebakan, dan penyamaran untuk menyerang dengan cepat lalu menghilang. Cuci Tunnel adalah salah satu simbol dari taktik gerilya ini, labirin bawah tanah tempat pasukan Viet Cong hidup dan menyerang dari bayangan. Taktik ini membuat pasukan Amerika frustrasi. Mereka tak bisa melacak pergerakan musuh secara efektif, dan medan hutan yang lebat menjadi keuntungan besar bagi Vietnam Utara. Bahkan dengan dukungan udara, sulit bagi Amerika menemukan target yang jelas, tapi lebih dari itu, Vietnam Utara juga menjalankan perang psikologis. Mereka menyebarkan propaganda, membangun citra pejuang kemerdekaan, dan menjatuhkan moral tentara Amerika. Banyak tentara muda Amerika yang pulang dengan trauma dan mempertanyakan tujuan perang ini. Pemerintah Vietnam Utara bahkan berhasil membelah opini publik di Amerika. Lewat rekaman dan gambar kekejaman perang, mereka menyalakan gerakan anti-perang di AS. Demonstrasi besar-besaran muncul di berbagai kota, menekan pemerintah untuk menghentikan intervensi militer. Dengan kata lain, Vietnam Utara tak hanya berperang di medan fisik, tapi juga di ranah emosi dan opini publik. Mereka tahu, jika Amerika kehilangan dukungan dari dalam negerinya sendiri, maka kemenangan akan lebih dekat. Vietnam Utara bukan berjuang sendiri. Mereka mendapat dukungan besar dari Uni Soviet dan Tiongkok. Dalam konteks Perang Dingin, konflik di Vietnam adalah bagian dari perebutan pengaruh global antara blok Barat dan Timur. Uni Soviet menyuplai senjata, pelatihan militer,
dan bantuan logistik. Tiongkok juga memberikan bantuan material dan tenaga kerja untuk membangun infrastruktur serta jalur pasokan. Bantuan ini memungkinkan Vietnam Utara terus bertahan dan melawan, meski dihantam serangan udara bertubi-tubi dari Amerika. Di sisi lain, Amerika juga beroperasi dengan tekanan internasional. Banyak negara mempertanyakan intervensi militer AS di Asia Tenggara. Perang ini dianggap sebagai bentuk imperialisme modern. Bukan sekadar pencegahan komunisme, bahkan negara-negara sekutu AS seperti Perancis dan Inggris menunjukkan sikap kritis. Reputasi Amerika mulai merosot di mata dunia. Tekanan politik dan diplomatik ini makin memperparah posisi mereka di Vietnam. Vietnam Utara memanfaatkan semua ini dengan cerdas. Mereka tidak hanya fokus pada perang di medan, tapi juga membangun jaringan diplomatik dan narasi global. Dunia mulai melihat mereka bukan sebagai komunis pemberontak, tapi sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi Barat. Salah satu penyebab utama kekalahan Amerika adalah kegagalan intelijen. Mereka seringkali salah membaca situasi lapangan, tak mampu membedakan antara warga sipil dan kombatan, serta terlalu percaya pada data-data yang tidak akurat. Program seperti Search and Destroy malah menimbulkan ketakutan di kalangan rakyat Vietnam Selatan, yang seharusnya menjadi sekutu AS. Banyak dari mereka justru berpaling dan diam-diam mendukung Viet Cong. Ini menjadi blunder fatal dalam strategi kontrainsurgensi. Strategi militer Amerika terlalu mengandalkan kekuatan udara, tanpa pemahaman budaya dan psikologi lokal. Mereka menganggap kemenangan bisa dicapai dengan membombardir desa-desa, tapi ini malah memperkuat semangat perlawanan rakyat. Di internal militer, konflik antara jenderal dan pejabat politik di Washington membuat arah perang tidak konsisten. Keputusan diambil bukan berdasarkan fakta lapangan, tapi demi pencitraan politik dalam negeri. Vietnam Utara, sebaliknya, memiliki kepemimpinan yang terpusat dan solid. Ho Chi Minh dan Jenderal Phong Nguyen giat menjalankan strategi jangka panjang, fokus, dan tanpa campur tangan politik yang membingungkan. Inilah salah satu kunci keberhasilan mereka. Pada tahun 1973, Amerika akhirnya menarik pasukannya dari Vietnam, dan 2 tahun kemudian, Vietnam Selatan jatuh ke tangan komunis. Kemenangan Vietnam Utara menandai berakhirnya konflik, tapi meninggalkan luka mendalam bagi kedua belah pihak. Bagi Amerika, ini adalah kekalahan pertama dalam sejarah modern yang mempermalukan mereka di mata dunia. Ribuan tentara tewas, ratusan ribu kembali dengan trauma, dan reputasi Amerika sebagai penjaga dunia mulai dipertanyakan. Bagi Vietnam, meski menang, harga yang dibayar sangat mahal. Infrastruktur hancur, jutaan orang meninggal, dan masa depan ekonomi hancur selama bertahun-tahun. Namun mereka mendapatkan satu hal yang tak ternilai, kemerdekaan dan penyatuan negara. Kemenangan ini juga memberi pelajaran bagi banyak negara berkembang, bahwa kekuatan militer bukan segalanya. Ketekunan, dukungan rakyat, dan perang ideologi bisa mengalahkan senjata tercanggih sekalipun, dan di mata dunia, Vietnam Utara berhasil membalikkan narasi. Dari yang dianggap hanya sebagai negara kecil tak berarti, mereka berubah menjadi simbol perlawanan global, sebuah kisah klasik tentang si kecil yang mengalahkan raksasa. Perang Vietnam bukan sekadar konflik antara dua negara, tapi pertarungan antara dua ideologi, dua strategi, dan dua dunia yang berbeda. Dalam perang ini, kemenangan tidak ditentukan oleh senjata paling kuat, tapi oleh siapa yang paling mampu bertahan, beradaptasi, dan meyakini tujuannya. Vietnam Utara menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya berasal dari senapan dan tank, tapi dari keyakinan, strategi yang tepat, dan dukungan penuh dari rakyat. Mereka memenangkan hati rakyatnya, sesuatu yang gagal dicapai oleh Amerika. Bagi Amerika, perang ini menjadi pelajaran mahal bahwa intervensi tanpa pemahaman budaya dan tanpa dukungan rakyat adalah resep untuk kegagalan. Dan bagi dunia, Perang Vietnam menjadi pengingat bahwa sejarah tidak selalu berpihak pada yang kuat. Di balik bayang-bayang hutan tropis dan kabut perang, kisah ini tetap hidup sebagai salah satu tragedi sekaligus kemenangan paling kompleks dalam sejarah modern. Sampai hari ini, kita masih bisa bertanya, benarkah Amerika kalah karena Vietnam lebih kuat,
Atau karena mereka tak memahami lawannya,